Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi banget nih. Insya Allah yang jawab salam saya dimudahkan jodohnya. Bapak amin semua ini. Diluaskan rezekinya. Kebayar utang-utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian besar benar jawaban ini. Waalaikumsalam. Mussalam. Jadi assalamnya ada alif lam. Jadi sinnya tasydid. Ya. Waalaikumsalam. Kadang-kadang yang di sono jawabannya waalaikumsalam. Lebih parah lagi kumsalam. Ada nggak di sini yang begitu? Jadi jawabannya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya salam, bilang ya salam. Ya salam. Saya kalau ceramah pakai ya salam. Jadi nanti kalau pulang ditanya, apa isi ceramahnya? Yes. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Hadi, Bapak Haji Abdul Aziz, dan para pimpinan, wabil khusus kepada orang tua kita, Bapak Khairul Tanjung, yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon-calon surga. Untuk akhwat calon-calon bidadari surga. Ya, aminnya pelan banget dah. Ya salam. Ini kita perlu tahu dulu bahwa asal kita memang dari sono. Ternyata ini asal kita dari sono. Sono mana? Dari surga. Kita semua asalnya ada di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan kami telah berfirman, kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu. Siapa nama istrinya? Siapa nama istrinya? Lah, kok nggak tahu? Siapa nama istrinya? Nggak pakai Siti. Namanya Hawa. Pakai hak kecil. Ha, waw, alif, hamzah. Hawa. Kalau orang kita ngomongnya Siti, itu bahasa Arabnya tadinya Sayyidati. Sayyidati. Wanita terhormatnya saya, disingkat sama orang kita Siti. Nah, itu ceritanya begitu. Ya salam, bilang ya salam, bilang ya salam. Tahu nggak ceritanya tuh? Nabi Adam, waduh diem aja. Alaihi salam, Nabi Adam. Ojo menengah ya opo iki. Nabi Adam tinggal di dalam surga, tempatnya nikmat, masya Allah.
Tapi ternyata Nabi Adam butuh istri. Diberikan petunjuk oleh Allah, minta teman. Di dalam riwayat ada di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, nama naumatan, Nabi Adam ditidurkan oleh Allah. Faqama min naumih, pada saat beliau bangun dari tidurnya, beliau lihat ada wanita yang sangat cantik. Ya salam. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entong cicing wae atuh kumaha ya. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan siapa? Istri Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Istri Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Bukan Sarah, Sarah orang condet. Sarah dari mana? Sarah. Pak Ajis gimana nih Pak Ajis? Sarah tulisannya sin, alif, ro, tak marbutoh. Jadi ganti-ganti dong. Tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan Sarah di zamannya. Makanya cucunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan putranya Nabi. Ya salam, wah ini kajian mesti sering ini. Ya salam, Ustadz Suryadi ngundang setahun sekali. Tahun kemarin kagak, 3 tahun kan. Ya salam. Ini pokoknya judulnya ya salam nih. Kita cerita surga dulu. Nah, kalau jalan menuju surga udah pada tahu. Cuman yang penting lagi dibangun biar kepengen gitu, balik ke kampung gitu. Ya salam. Jadi Sayyidati Sarah wanita tercantik di zamannya. Cucunya aja Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim dari rahim Sayyidati Sarah. Emang keturunan cakep. Insya Allah kalau nanti saudari-saudariku dalam keadaan hamil baca surah Nabi Yusuf, insya Allah anaknya ganteng kayak bapaknya, kayak kakeknya, kayak neneknya. Benar gak? Jadi Sayyidati Sarah kata Nabi, tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan Sarah di zamannya. Tapi Sarah tidak bisa menandingi kecantikan Hawa. Hawa ajmalan nisa. Hawa itu wanita paling cantik. Kenapa? Khuliqat fil jannah, karena diciptakannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya berita tentang Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf enggak? Kenal enggak? Nabi Yusuf kenal enggak? Dia takut ditanya nih, kenal di mana gitu. Ya, ceramah zaman dulu. Ini udah di-upgrade nih. Ceramahnya, "Oh, kenal di mana?" Ya, udah lama. Nabi Yusuf kata Nabi kita Muhammad salawat, syatrul jamal. Yusuf memiliki apa? Setengah keindahan. Jamal, mimnya panjangin loh ya. Jamal, ganteng. Kalau Jamal ontak artinya, mimnya pendek. Nabi Yusuf memiliki setengah keindahan. Sebagian ulama mengartikan maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf setengah keindahan wajah Nabi Adam. Nabi Adam karena diciptakan langsung di dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ceritanya gini, kan Nabi Adam tidur. Begitu bangun, ngelihat ada perempuan cantik. Nabi Adam nanya, nah ini nih biar tahu nih, nanti perempuan biar tahu apa tugasnya. Ya salam. Man anti? Kata Nabi Adam nih, man anti? Siapa kamu? Ana imro'ah, katanya si Sayyidati Hawa, seorang wanita. Ditanya lagi sama Nabi Adam, walima khuliqti? Nah, kenapa engkau diciptakan? Ditanya, kenapa engkau diciptakan? Nih jawabannya nih, biar ibu-ibu tahu.
litaskuna ilayya, agar engkau hidup tentram bersamaku. Ya salam. Ini cerita ada di kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir ada. Litaskuna ilayya, agar engkau hidup tentram bersamaku. Itu tugasnya bini. Nyenengin suami. Gimana nih suami pulang kebek, kita bikin jadi jangan tambah kebek. Aduh, ya salam. Ini istri-istri di sini insya Allah baik sama suaminya nih. Iya, itu tugasnya istri. Litaskuna ilayya, agar engkau hidup tentram bersamaku. Jadi gimana cara istri yang sukses itu? Suaminya ketika ketemu istrinya adem artinya. Masalah-masalah di luar kayak udah hilang. Datang kayak dulu, mesti ditiru tuh Sayyidatin Muti'ah. Istrinya, suaminya mau pulang sediain, kalau sekarang sediain kayak model baskom gitu deh, air hangat, ya gak? Air hangat tambahin daun serai deh, banyak yang asam urat. Ya gak? Rendam kaki laki, direndam, dipijitin, begitu. Ya salam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmat. Litaskuna ilayya. Terus lewat malaikat lewat nih ceritanya nih di surga nih. Malaikat nanya sama Nabi Adam, man ismuha ya Adam? Nanya, siapa nama wanita ini? Kenapa nanya nama sama Nabi Adam? Karena mukjizat Nabi Adam paham semua nama. Al-Baqarah 31 tuh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam tuh diajarkan semua nama. Sampai ada ahli tafsir mengatakan kalau kita keturunannya ketemu Nabi Adam nggak pakai nanya lagi, dia tahu namanya. Nah, ini Budi nih, tahu. Agung nih, nah, ini Santoso nih, nah, ini Agungnya ini Santoso, tahu. Nggak pakai nanya lagi. Nabi Adam bilang ismuha Hawa, namanya Hawa, namanya Hawa. Tanya lagi sama malaikat, lima sumiyat Hawa. Tanya lagi, kenapa namanya Hawa? Dijawab lagi sama Nabi Adam, li'annaha khuliqat min syai'in hayy, karena dia tercipta dari sesuatu yang hidup. Ay min dili, dari tulang rusuk Nabi Adam, al-aisar al-aqsar sebelah kiri, yang paling bengkok. Ya salam. Dihidupkan dari sesuatu yang hidup, jadi namanya Hawa. Kalau Nabi Adam kenapa namanya Adam? Kenapa namanya Adam? Tahu nggak? Ya salam. Ini kok aduh. Kenapa namanya Adam? Khuliqa min adimil ard. Karena diciptakan dari permukaan tanah. Jadi bukan tanah yang di dalam. Permukaannya tanah tuh dikumpulin, diciptakan Nabi Adam. Makanya namanya Adam. Kalau Nabi Idris kenapa namanya Nabi Idris? Ya salam. Waduh, ini kajiannya nih jangan 3 tahun sekali nih. Likathrati darsih, karena banyak belajar orangnya, jadi namanya Idris. Masa mau semuanya? Nanti deh kapan-kapan deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat dong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal kita dari sana. Kita ada dalam sulbu Nabi Adam. Tinggallah Nabi Adam di dalam surga bersama istrinya. Allah katakan jangan dekati pohon. Pohon apa itu? Pohon apa? Ubi. Yang bener dong. Pohon apa nih? Pohon ini. Pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata, artinya pohon ini. Nih aneh mau bongkar rahasia ya. Aneh mau bongkar rahasia nih. Itu kan selama ini kita dengar namanya khuldi, ya kan? Ya enggak? Bukan ubi. Khuldi. Khuldi pakai kho, ya, tulisannya kho, lam, dal. Apa artinya? Bacaannya khuldi, artinya apa? Kekal. Kekal atau abadi, boleh, ya kan? Bilang ya salam dulu dong, ya salam. Pokoknya aneh ceramah ya salam. Udah, khuldi ya. Oke ya, paham ya? Nah, itu ternyata karangan iblis. Ya salam. Dalilnya dari mana?
ada di surat Toha ayat 120. Surat apa? Surat Toha. Surat Toha surat keberapa? 120. Surat ke-20. Ayat berapa? 120. Kenapa jadi surat ke-120? Ya salam. Surat Toha ayat 120. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Ini firman Allah. Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam. Wahai Adam, maukah kamu kutunjukkan pohon khuldi? Kalau kamu makan buahnya kamu kekal. Manusia itu, setan tahu, manusia itu kalau lagi ganteng-gantengnya, istrinya lagi cantik-cantiknya, ininya banyak nih, ini apa ini? Ini jari, nggak sahur nih orang. Ya salam. Fulusnya banyak, rujuk. Paham nggak? Pasti dia minta lama hidupnya, doanya panjang umur, bener nggak? Begitu utang banyak, anak megelin, penyakit banyak, didoain panjang umur nggak mau, udah husnul khatimah aja. Lain lagi ceritanya. Ya salam. Makanya digoda nih khuldi nih Nabi Adam. Kalau kamu makan buahnya, istrimu makan buahnya, kamu berdua kekal di sini, kan gitu. Sampai sekarang, ini kan cerita ada di Quran. Ini cerita punya, ini ada di mana? Di Quran. Relevan sampai sekarang, Nih, saya mau bawa ke zaman ini ya, Dengerin baik-baik. Sebelum setan godain kita zina, sebelum setan godain kita berjudi, sebelum setan godain kita nggak sholat, melanggar aturan Allah, terlebih dahulu dia akan bisikkan ke telinga kita, hidup ente masih lama. Ente khuldi, orang doang mati, ente kagak. Begitu kita iyain, udah gampang. Ninggalin salat yuk, ayo. Zina yuk, ayo. Gampang tobatnya nanti. Kalau kita pakai nasihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup pagi waspada, khawatir tidak ketemu sore. Hidup sore waspada, tidak ketemu pagi. Yang kayak begini kagak bisa digodain sama setan. Zina yuk, waduh, nggak ada. Akhirnya lagi zina, datang ajal, repot nih urusannya. Judi yuk, nggak ada. Akhirnya lagi baru klik, datang ajal, ya, hancur nih, nggak. Ninggalin sholat yuk, nggak ada. Kalau ini sholat terakhir gimana gitu, nggak bisa digodain. Jadi khuldi itu jurus setan nggak berubah. Sebelum dia ngajak kita melanggar aturan Allah, tetap khuldi yang dipakai. Ya salam, asik ya? Ya, dia kagak asik, meneng baik. Oh, boy. Deh, lanjut ya. Nabi Adam sama Sayyidati Hawa. Akhirnya saya mau tanya, Nabi Adam sama Sayyidati Hawa terkena godaan setan nggak? Saya mau tanya, terkena nggak? Ini kita cerita surga dulu nih, cerita sejarah surga. Terkena nggak? Kenapa bisa kena? Iya, kenapa bisa kena? Yang bisa jawab, aneh mau ngasih duit nih. Aneh kalau udah ngambek begitu ceramahnya. Ngasih duit, bener. Ada tunjuk tangan deh, siapa yang bisa? Iya gak? Oh, apa ya? Wah, enggak. Alasan yang paling tepat sebabnya apa? Hah? Ya bisikan setan apaan? Cuman mau disalahin perempuan kita nggak tega. Gimana nih, apaan dong? Udah nggak ada yang bisa jawab ya? Nah, duit nggak jadi keluar. Apaan? Hah? Ya pohon kekal apaan? Kenapa? Sebab kok bisa tergoda gitu loh. Pernah nggak dibahas? Kenapa Nabi Adam sama Sayyidati Hawa bisa tergoda? Kenapa? Apa nih? Iya itu tadi. Enggak,
kegodanya itu kenapa, sebabnya. Sebab kegodanya kenapa, kok bisa kegoda, kok bisa. Iya. Nih yang tepat ya. Sebab tergodanya karena Nabi Adam dan Sayyidati Hawa tidak minta perlindungan Allah. Ya salam dulu ya, salam. Gini. Beda sama Nabi Yusuf. Kenal kan tadi Nabi Yusuf, kenal kan? Kenal. Nabi Yusuf digodain sama majikannya. Namanya siapa? Zulaikha, bukan Zulaiha. Zulaiha orang Pondok Indah tuh. Zulaikha, tulisannya Zai Lam Ya Kha Alif, begitu. Zulaikha. Di surat Yusuf ada di ayat 23 tuh. Saya mau tanya, godaannya lebih berat mana? Ya Bapak Mahmud, godaannya lebih berat mana? Yang mana Mahmud? Ya nggak tahu deh semuanya mana. Yang mana tuh? Godain jangan dekatin pohon, ame jangan deketin perempuan nih, godaannya gedean mana? Ya lama banget jawabnya. Ini bukan lagi jangan deketin perempuan, perempuannya ngunciin pintu. Digoda. Pertanyaannya Nabi Yusuf kena nggak? Enggak. Buka surat Yusuf ayat 23, di situ ada kalimat qala, Yusuf berkata, ma'azallah. Ada kalimat apa? Ma'azallah, artinya aku berlindung kepada Allah. Karena berlindung nggak kena. Waktu Nabi Adam sama Hawa alaihi wassalam, waktu digoda sama syaitan, sebelumnya tidak ada permohonan meminta perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Kan Allah udah katakan, inna hadza aduwwun lak wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini iblis musuh bagimu, musuh bagi istrimu. Jangan sampai dia menyebabkan kamu berdua keluar dari surga, kamu berdua celaka. Nabi Adam dan Hawa tidak minta perlindungan Allah, akhirnya kena. Makanya kita mesti selalu minta perlindungan Allah. Ya salam, bilang ya salam. Keluar dari dalam surga. Nabi Adam turunnya di mana? Nabi Adam turunnya di mana? India. Emang udah ada dulu? Belum ada. Ini dari mana sih? Ya salam, ya salam. Ada orang pada ngomong, Nabi Adam turun di India deh. Enggak, belum ada. Udah gini aja deh. Nabi Adam turun di bumi, ya kan? Yang di Quran begitu. Sayyidati Hawa turun di bumi, cuman dalam riwayatnya terpisah. Nabi Adam tidak tahu di mana Sayyidati Hawa, Sayyidati Hawa juga tidak tahu di mana Nabi Adam. Nah ini kerennya di sini. Cara ketemunya lagi gimana? Qala, keduanya berkata, kata Allah, Rabbana. Apa tuh Rabbana? Tuhan kami Allah. Jadi waktu wih cakep ya, keren ya, Nabi Adam sama Hawa keren ya. Waktu turun ke bumi, nggak ada Nabi Adamnya. Hawa, nggak ada. Nggak ada riwayatnya. Hawa juga nggak ada. Adam, nggak ada. Nggak ada. Emang orang sono? Ya salah. Ya kan? Tapi Nabi Adam dan Hawa sama-sama memohon Rabbana. Wah ini dalam nih. Rabbana, ini cinta sejati itu begitu. Cinta sejati bukanlah engkau menyebut nama aku wahai suamiku, atau sebaliknya. Tapi cinta sejati adalah ketika kita berdua menyebut nama Allah. Ya salam. Asik tuh. Aja asik ya. Ini buka jam berapa buka? Ya salam. Asik gitu. Jadi ya itulah ya kan, Rabbana. Keduanya kembali kepada Allah. Nabi Adam kembali ke Allah, Sayyidati Hawa kembali kepada Allah. Kemudian mengatakan apa? Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wah ini keren lagi nih. Saya mau tanya,
penyebab keduanya keluar dari dalam surga siapa? Iblis. Lah susah banget jawabnya. Penyebabnya keluar dari dalam surga siapa? Iblis. Nggak ada alasan, ya Allah, ini gimana ceritanya iblis bisa masuk, malaikat kagak jagain di depan? Nggak ada. Nggak ada itu. Benar nggak? Emang kita, kalau kita udah saleh, nyari penyebabnya yang lain. Yang kita cari kambing hitam, padahal kambing hitam ada di kober. Ya salam. Benar nggak? Ini enggak. Dan subhanallahnya lagi. Nah, subhanallah. Nabi Adam tidak menyalahkan Hawa. Hawa juga tidak menyalahkan Adam. Nah, saya mau tanya, nih udah pada berumah tangga belum nih? Sering ribut gak sama pasangannya? Kalau yang belum ya belum pernah ribut lah. Kalau yang ya salam. Sering ribut gak sama pasangannya? Kalau ada masalah ribut gak? Kalau saling menyalahkan gak bakal ada solusinya. Tapi kalau keduanya kembali ke Allah taubatan nasuha, pasti langsung dapat solusinya. Cuman saya mau ajarin sekarang di majelis yang mulia ini, insya Allah setelah ini nggak ada lagi yang ribut, pasangan suami istri nggak ada lagi yang ribut. Caranya tahu nggak gimana? Ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi Pak, kalau bini lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beres dia, kelar dia. Waalaikumsalam, tapi tadi assalamualaikum. Hadisnya begitu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum absus salam bainakum. Mau enggak aku ajarkan kamu saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Begitu assalamualaikum. Tapi kalau bini kita 3 kali salam enggak dijawab, bacain ayat kursi. Masuknya bab ruqyah. Udah bukan bab itu, bab ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti dia baca juga. Ya salam. Begitu ya. Jadi ini asal kita dari surga. Bapak Ibu mesti tahu, asal kita dari surga. Kita turun ke sini gara-gara godaan syaitan. Urusan khuldi, kekal abadi, kita jangan kena lagi. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa masuk dalam surganya Allah? Mari sekarang kita taubatan nasuha. Kita kayak tekniknya Nabi Adam sama Sayyidati Hawa. Kita awali dengan taubatan nasuha, kita ngaku salah. Nah ini bulannya Ramadan. Bentar lagi jam 1 udah mau habis. Gak berasa. Bukan lagi gak berasa nih, gak berasa. Ini beda nih antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Ini bahasa-bahasa intelektual mesti ada keluarin juga sekarang. Ya salam. Jadi para hadirin, hadirat ya, kita sekarang taubatan nasuha. Nah, ini Ramadan nih, bulan ini. Ya kan? Kita mulai sekarang kita jaga amal-amal soleh kita. Karena surga itu dijanjiin buat orang bertakwa. Saya percepat ayatnya, saya bacain sebagai penutup ceramah ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian semua mencari ampunan Allah, tuh kan? Langkahnya kan begitu. Kan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian, jangan tunda. Takutnya meninggal sebelum taubat. Segera cari ampunan Allah. Nanti kalian akan masuk surga yang luasnya laksana langit-langit dan bumi, yang dijanjikan buat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di surat apa itu? Ada surat apa itu? Ali Imran ayat berapa? Hah? 134. Ayat 134. Saya lanjutin ayatnya. Ayat 13. Oh, ayat 133. Mohon maaf. Ayat 133. Ayat 134-nya nih. Siapa orang bertakwa itu? 134 sekarang nih.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang suka menafkahkan hartanya baik dalam keadaan apa? Lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau lagi susah jangan nggak sedekah. Paham nggak? Jangan kayak bapak-bapak yang di sono ngeliatin tromol senyum aja. Ngeliatin tromol senyum, Pak. Kenapa sih Pak senyum ngeliatin? Kan sedekah senyum. Ya dia ngeliatin tromol. Ngeliat orang sih maksudnya tromol taruh terus. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh, bisa nahan amarah, wal 'afina 'anil nas, maafin orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang baik. Kita suka minta, ya Allah ampunilah hamba, tapi kita masih nggak maafin orang. Gimana ceritanya sih? Minta sama Allah, minta ampunan, tapi kita nggak maafin orang. Maafin. Insya Allah mudah-mudahan kita berjuang. Mulai sekarang kita taubatan nasuha. Kita minta ampunan Allah. Kita komitmen. Ini khususnya yang laki nih, 5 waktu berjamaah, tepat waktu di masjid, tidak masbuk atau di musola. Insya Allah. Alhamdulillah, ini bentar lagi punya masjid ya. Ada masjid ya. Jadinya kapan nih? Tahun ini insya Allah ya. Nanti tambah rajin sholatnya semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Barakallahu fikum. Ya, nanti insya Allah buka puasanya nanti pas maghrib ya. Maghrib. Saya mau tanya, buka puasanya apa dulu nih? Minum dulu apa makan dulu? Minum dulu apa makan dulu? Korma dulu apa air putih dulu? Korma dulu, jangan air putih dulu ya. Sunnahnya korma dulu baru air putih. Bukan air putih, air bening. Air putih sih susu. Air bening ya. Korma dulu baru air bening. Rasulullah begitu, kalau buka puasa korma dulu. Jangan gorengan dulu. Ini ada di sini gorengan dulu nih, waduh, sambal kacang, waduh, 3 sendok makan lagi, ya salah. Akhirnya BPJS dipakai ini. Korma dulu, ganjil. Rasulullah begitu. Ternyata itu ilmunya ada di Quran. Ada di Quran nggak? Kalau ada korma, ada air. Korma dulu baru minum. Ada di Quran nggak? Ada. Di surat apa? Ya salam, surat Maryam. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya fakuli, makan kormanya, washrabi, minum airnya, wa qarri aina, senengin hatimu. Ada di Quran. Semua petunjuk ada di Quran. Nabi melakukan sesuai petunjuk Al-Quran. Korma dulu baru minum. Kalau nggak ada korma baru air duluan. Habis gitu baru yang manis-manis dari buah-buahan yang tidak diolah. Begitu ceritanya. Ya salam. Barakallahu fikum. Insyaallah puasanya sukses semuanya. Ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama nasib penduduk neraka dengan nasib penduduk surga. Penduduk surga orang-orang yang sukses. Jangan buru-buru ngomong orang sukses sekarang. Jangan buru-buru ngomong ente sukses sekarang. Belum ada yang sukses di dunia. Abis mati baru ketahuan. Abis mati baru ketahuan kita sukses apa enggak. Masuk surga kita sukses, nggak masuk surga berarti gagal. Insya Allah masuk surga semuanya. Dan perbanyak itu zikir Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Baru baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Baru tutup dengan ya karim. 1 kali saja doamu di Ramadan dikabul, kamu masuk surga. Karena kan di situ minta surga jauh dari neraka. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma. Ya Allah, lemes banget. Ntar bukanya maghrib. Subhanakallahumma. Baca dong. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, ya salam, ya salam. Apa isi ceramahnya? Beres dah.